Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat fillah dimanapun berada, pada video kali ini saya ingin memberikan sanggahan terhadap materi video yang beredar, yang isinya adalah memvonis bahwa Ma'had Bilal bin Rabah itu ada beberapa penyimpangan, atau ada tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan kepada kami. Kalau saya perhatikan di video itu ada 9 poin, ada 9 poin yang mereka sampaikan yang mengatasnamakan ulama dan masyarakat Cisayong. Poin yang pertama, mereka mengatakan bahwa masyarakat Cisayong yang religius, sehingga karena masyarakat Cisayong religius, dia katanya menolak keberadaan Ma'had Bilal bin Rabah. Nah, ini tentu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Padahal Ma'had Bilal bin Rabah adalah isinya kumpulan daripada anak-anak yatim dan du'afa yang sedang belajar Al-Quran, yang sedang belajar agama. Kalau memang masyarakat tersebut adalah masyarakat yang religius, maka sudah seharusnya mendukung adanya syiar Islam berupa pondok pesantren, berupa lembaga yang membimbing anak-anak kaum muslimin yang tidak mampu, anak-anak kaum muslimin yang yatim untuk belajar agama. Jadi tidak pantas menolak syiar Islam dengan alasan karena perintisnya seorang pendatang, bukan orang pribumi. Justru masyarakat yang religius itu akan menyambut pendatang sebagaimana para Ansor pada zaman dulu menyambut muhajirin. Dia akan saling bahu membahu dalam dakwah, dalam sosial. Dia tidak menjadikan pejuang yang lain sebagai saingan, layaknya pedagang di pasar. Tapi ia akan jadikan sebagai sahabat, sebagai teman di dalam berdakwah, sebagai teman di dalam perjuangan. Ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama ini sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang kedua, bahwa warga Cisayong menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan konsep Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sahabat, kami di Ma'had Bilal bin Rabah itu juga mempelajari kitab-kitab tauhid dasar dari yang menggunakan konsep Asy'ariyah. Contohnya kitab Tijaanud Daruri, Jauhar Tauhid, kita kaji itu. Yang mana kitab tersebut merupakan kitab dasar tauhid konsep Asy'ariyah. Namun di sini juga kami tidak menutup diri untuk mempelajari kitab-kitab dasar akidah dari para ulama yang lain. Jadi kita tidak menutup diri untuk mempelajari konsep-konsep akidah dari ulama yang lain yang masyhur, bahwa mereka juga adalah ulama Ahlus Sunnah. Contohnya kitab Al-Usul As-Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian kitab Qawaidul Arba, masih karya beliau juga. Kemudian kitab Aqidah Wasithiyah karya
Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kitab-kitab ini tidak dipermasalahkan di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Kitab ini tidak ada permasalahan. Ya. Tidak menyebabkan seorang mempelajari kitab Al-Usul As-Salasa, Qawaidul Arba, Aqidah Wasithiyah, kemudian keluar dari Ahlus Sunnah. Tidak ada. Tidak ada ulama dari kalangan Ahlus Sunnah yang masyhur yang mengeluarkan kitab ini dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Kenapa kami mengkaji kitab-kitab yang konsep yang lain juga? Karena tujuannya adalah kami ingin memiliki keluasan pemahaman tentang akidah. Jadi santri-santri kami tidak ingin memahami atau membatasi diri dengan masalah ilmu. Jadi dengan mempelajari beberapa kitab tentang akidah, maka pemahamannya akan akan luas. Ya. Kemudian nanti maka tidak akan serampangan menganggap kaum muslimin yang berbeda pendapat, menganggap kaum muslimin yang berbeda pandangan sebagai aliran yang sesat. Jadi sahabat sekalian, maka dalam hal ini kami memiliki pandangan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran, menjadikan hadis sebagai sumber hukum dalam syariat. Kemudian setelah itu baru ijma para ulama, ya, ijma para ulama, kemudian qiyas. Dan kita tidak keluar dari prinsip-prinsip yang 4 itu, ya. Al-Quran, Al-Hadis, ijma para ulama, dan qiyas. Dan itu adalah prinsip dasar daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati, ya, oleh kaum muslimin. Maka ia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep Asy'ariyah ingin mensucikan Allah dari menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Dan konsep tauhid yang selain Asy'ariyah, misalnya konsep tauhid Imam Ibnu Taimiyah, ya, yang ada penyebutan istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Ini juga ingin mensucikan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya, tanpa takwil, tanpa ta'til, dengan mengimani laisa kamitsli syai'un, bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi kita mengimani dengan konsep ini bahwa Allah memiliki tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan makhluk. Allah memiliki penglihatan, tapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Baik. Dan di sini kami menganggap bahwa tidak perlu ada permusuhan dengan hanya perbedaan di dalam konsep tauhid dalam hal lafziyah, ya. Karena inti keyakinan sama-sama bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, penafsiran Al-Quran katanya yang berbeda, ya. Penafsiran Al-Quran yang berbeda. Itu tuduhan mereka kepada kami, bahwa kami menafsirkan Al-Quran berbeda. Berbeda di mananya, gitu kan? Dan kapan Anda tahu bahwa kami menafsirkan Al-Quran berbeda dengan jumhur para ulama ahli tafsir? Kapan? Itu tidak ada buktinya, kan? Tidak ada buktinya. Itu hanya fitnahan, hanya tuduhan. Padahal kami pelajari tafsir sebagaimana para ulama yang lain yang sudah masyhur tentang kitab tafsir seperti tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, At-Tabari. Dan Anda bisa lihat sendiri di sini, kitab-kitab di sini, ya. Antaranya di sini kami menggunakan tafsir Jalalain, ya. Ini tafsir Jalalain. Ya. Kita mengkaji kitab ini. Kemudian
ada tafsir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Katsir. Jadi ketika Anda menuduhkan kepada kami bahwa kami menafsirkan Al-Quran berbeda dengan tafsir kaum muslimin yang lain, itu adalah tuduhan dusta, ya, tuduhan dusta, ya, fitnahan, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Poin yang keempat, katanya kami membuat keresahan dan perpecahan. Justru yang membuat keresahan dan perpecahan itu Anda, bukan kami. Kami selama ini sibuk ngurus santri, ya, supaya bisa belajar, ya, supaya anak-anak yatim dan duafa bisa belajar dengan tenang, bisa makan yang cukup. Itu yang kami lakukan. Selama ini kami tinggal di lingkungan Babakan Nangka, tidak pernah membuat onar, tidak membuat perpecahan. Kehadiran kami di Cisayong ingin bisa memberikan manfaat terhadap lingkungan, ya, terutama lingkungan sekitar pondok. Dan hal itu telah kami buktikan sesuai kemampuan kami. Ya, di antaranya kami selalu menawarkan diri kepada Pak RT, ya, menawarkan diri kepada Pak RT, RT 01, RW 09. Ya, kami menawarkan diri untuk apa? Untuk bersama-sama memajukan kampung. Kami menawarkan tenaga untuk ikut kerja bakti. Kalau ada kerja bakti, tolong libatkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti pernah terjun bersama ketua RT juga. Kami kerja bakti, santri di jalan. Ya, di jalan pernah kerja bakti. Kemudian selain itu kami juga pernah ikut membantu beberapa warga yang dianggap perlu bantuan. Ya, terutama kaum jompo, dengan memberikan bantuan sembako. Santri mikul beras ke mereka, diantarkan. Apakah orang seperti ini membuat keonaran? Apakah cara seperti itu membuat keresahan? Ini adalah fitnah, ya. Ini adalah fitnah yang nanti akan kami tuntut, ya. Akan anak tuntut, dan para santri yatim dan duafa akan menuntut kalian yang menuduh tersebut di akhirat kelak. Perhatikan itu. Kecuali kalau minta maaf. Kemudian poin yang kelima, katanya selalu menganggap salah yang tidak sepaham. Kapan kami menyalahkan? Ya? Kapan kami menyalahkan Anda? Bertemu saja tidak pernah. Maksudnya tidak pernah diskusi tentang masalah pemahaman, tentang masalah agama. Ya. Ini adalah tuduhan. Ya. Kapan? Ya. Kami memahami bahwa ilmu di dalam Islam ini sangat luas, sehingga tidak selayaknya seorang muslim untuk memvonis sesama muslim yang berbeda dalam furu'iyah, ya, dalam furu'iyah, maka yang dituduhkan kepada kami selama ini sangat tidak benar, karena kami sangat menghargai perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat di dalam masalah ijtihadiyah, di masalah furu'iyah. Ya. Kami di sini terus belajar, ya, tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kami juga belajar kepada ulama yang ada di Tasik. Ya. Kami kalau sedang sehat, ikut kajian juga setiap sebulan sekali ba'da subuh di Miftahul Huda di Manonjaya. Dan kadang kalau lagi sehat juga dan ada kesempatan, saya juga ngaji Fathul Mu'in, ngaji kitab Jalalain ke pesantren Miftahul Khair, ya, Miftahul Khair, Miftah Al-Ustad Al-Mukarram Miftah Farid, ya. Itu saya lakukan, ya. Untuk apa? Untuk menambah keilmuan, ya. Jadi tuduhan Anda itu sangat salah kalau mengatakan kepada kami bahwa kami suka menyalah-nyalahkan orang lain, ya. Perhatikan, menyalah-nyalahkan dan mengajari orang lain itu berbeda, ya, berbeda. Kalau orang tidak tahu, ya diajari, ya itu seharusnya. Seorang alim, seorang berilmu mengajari orang yang belajar, yang belum tahu, ya itu seharusnya, bukan menyalahkan. Baik. Kemudian poin yang keenam, tidak ada sosialisasi keberadaan pondok. Kata siapa? Begitu datang ke Babakan Nangka, kami juga datang ke RT, ya, datang ke desa, kemudian mengurus perizinan kecamatan sampai ke kabupaten, ya, sampai ke kabupaten.
Jadi ini tuduhan dusta, ya. Ini tuduhan dusta. Kemudian tidak ada peran serta dalam kemasyarakatan. Ini sudah disebutkan tadi. Ya, sudah disebutkan tadi bahwa kami para santri sering menawarkan diri kepada Pak RT untuk ikut kerja bakti. Dan kami pernah beberapa kali kerja bakti di jalan besarnya, jalan besar Cisayong. Ya, kerja bakti bersama RT. Setelah kerja bakti, makan-makan bareng di rumah Pak RT. Ya. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya. Kemudian tidak pernah menunjukkan surat izin operasional. Ya. Nah ini, izin operasional itu akan dikeluarkan ketika sudah lengkap bangunan pondoknya, ada masjidnya, ya, terus ada asramanya yang layak. Dan ini telah kami tempuh, ya, dan ini telah kami tempuh. Anda silahkan datang ke depan, ada tidak proses pengajuannya? Ada, dan itu tidak langsung jadi, ya, tidak langsung jadi untuk izin operasional pondok pesantren itu. Butuh proses, ya, butuh proses. Bahkan kurang lebih 1.300 pondok pesantren yang ada di Tasikmalaya itu yang memiliki izin operasional resmi formal itu hanya sekitar 700-an. Nah, kalau demikian mengapa hanya kami yang dipermasalahkan sedangkan yang lain tidak dipermasalahkan? Kemudian poin yang ke-9, tidak adanya laporan kepada forum pondok pesantren. Ya. Ya, untuk hal ini kami belum mengetahui tentang forum pondok pesantren tadinya. Dan hal ini kami mengakui sebagai kesalahan, ya, dan kelemahan kami. Dan tentu hal tersebut harus saling mengingatkan. Bukan berarti dengan adanya kelemahan tersebut lalu kalian memponis, ya, lalu kalian memponis bahwa kami sesat. Taib, ini sebagai sanggahan dari 9 poin yang dituduhkan kepada kami, kepada Ma'had Bilal bin Rabah Tasikmalaya, dituduhkan oleh yang mengatasnamakan ulama Cisayong dan masyarakat Cisayong. Taib, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kaum muslimin setidaknya ada penyeimbang, ya, penyeimbang informasi sehingga tidak begitu langsung mendengar berita langsung percaya, tapi bisa ada penyeimbang sehingga bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Baik, demikian video sebagai sanggahan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan lewat video yang beredar selama ini. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran jazilan ala timamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.